Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di Vita Channel. Di sini saya akan membahas soal latihan persiapan UTBK 2023, khususnya soal TPS penalaran umum. Oke, sebelum kita simak materinya, jangan lupa adik-adik di klik subscribe, like, dan komen ya. Langsung saja, soal yang pertama nomor 1 sampai 3 ini berupa teks bacaan ya. Nah, langsung saja soal yang pertama ini berdasarkan paragraf 1, pernyataan mana yang benar? Jadi kita lihat ya, paragraf 1 ini membicarakan tentang junk food, itu makanan cepat saji yang berkembang pesat di persaingan perusahaan makanan Indonesia. Nah, kemudian soalnya, pernyataan mana yang benar? Dari bacaan tersebut, jawabannya adalah C ya, makanan cepat saji berkembang pesat di Indonesia. Selanjutnya nomor 2, berdasarkan paragraf terakhir, apa yang telah terjadi apabila lilin masuk ke dalam tubuh? Jadi kita lihat terakhir ya. Lilin itu menghancurkan prinsip kerja sistem pencernaan tubuh, sehingga makanan yang mengandung lilin akan dicerna dengan waktu minimal 2 hari. Jadi, lilin ini akan menghancurkan prinsip kerja sistem pencernaan tubuh, sehingga lilin itu bisa dicerna pada waktu minimal 2 hari. Jadi, nomor 2 ini yang benar adalah menyebabkan bukan ya, A ya, memperlambat proses pencernaan tubuh. A. Kenapa tidak E? Menyebabkan makanan tidak dicerna oleh tubuh. Nah, bisa dicerna tapi prosesnya itu lama, sehingga yang benar adalah A ya, memperlambat proses pencernaan tubuh. Selanjutnya nomor 3 ya, berdasarkan teks di atas, pernyataan mana tentang micin yang benar? Kita lihat micin. Nah, ini paragraf 2 ini. Nyatanya di dalam makanan cepat saji terkandung bahan pengawet dan penyedap yang kini disebut dengan micin. Jadi micin di sini ini yang benar adalah micin C ya, micin mengawetkan dan menyedapkan makanan. Selanjutnya nomor 4, kata berimbuhan yang salah digunakan dalam paragraf terakhir. Paragraf terakhir ini, musim memang tak dapat diprediksi manusia, sehingga bila manusia kemarau tiba dengan jangka waktu yang sangat panjang itu wajar. Namun hal itu mempengaruhi keadaan hutan, karena hutan yang setiap hari disinari matahari terik dapat menimbulkan percikan api. Hal ini juga serupa bila terjadi petir, lalu petir tersebut menyambar suatu bagian hingga timbul percikan api. Nah, di sini namun hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan ya seharusnya. Sehingga yang salah itu adalah B, mempengaruhi. Selanjutnya nomor 5, pernyataan di bawah ini yang benar menurut paragraf kedua. Paragraf kedua, kita lihat paragraf kedua, mengenai faktor alam memang tak ada yang dapat disalahkan, tetapi mengenai faktor buatan manusia, manusia kini telah kehilangan kesadaran hingga mereka melakukan hal yang merugikan banyak pihak, diantaranya merugikan hidup. Contohnya hutan. Hutan adalah habitat dari ribuan spesies makhluk hidup yang saling bergantung. Jadi paragraf 2 ini faktor dari perbuatan manusia ini telah merugikan, khususnya ini ribuan spesies makhluk hidup yang saling bergantung, sehingga jawaban yang benar itu adalah C ya, flora dan fauna dirugikan dalam kebakaran hutan. Selanjutnya nomor 6, berdasarkan paragraf kedua, manakah yang paling mungkin? Nah, tadi kita kan sudah baca ya, hutan terbakar untuk menciptakan lahan ya kan. Nah, tadi kita baca di sini ini mengenai faktor berapa terakhir kebakaran Indonesia kerap terjadi hal ini oleh faktor alam dan manusia, sehingga
Yang mungkin adalah hutan terbakar untuk menciptakan lahan. Selanjutnya nomor 7 ya. Berdasarkan teks di atas, mengapa banyak hewan liar berkeliaran di pemukiman manusia? Jadi soal nomor 4 sampai nomor 8 ini kan yang ditanyakan ini hewan liar berkeliaran di pemukiman. Kita baca cepat ya, kita cari hewan liar di pemukiman. Ini tak heran bila akhir ini akan ditemukan hewan liar seperti macan dan hewan warga sering dikabarkan. Seperti kata Pak Mbak, apa yang kita lakukan akan balik diri sendiri, maka berbalas yang baik. Jadi kenapa mereka dari paragraf sebelumnya mereka merasa tak lagi memiliki rumah yang mereka tempati sehingga jalan terakhir ialah lari ke pemukiman. Jadi mereka hewan liar tersebut kehilangan habitat aslinya, jadi tidak mempunyai tempat tinggal aslinya. Kemudian mereka turun ke rumah warga. Judul apa yang tepat untuk teks di atas? Nah, untuk menentukan judul, bagaimanakah dengan 3 cara ini? Yang pertama dengan menemukan kata yang ditulis berulang-ulang dalam teks ya. Setiap paragraf ini disebutkan mengenai berulang-ulang ya kata-kata tersebut. Saya memakai cara nomor 1 ya. Pada paragraf pertama ini, nah ini membicarakan tentang iklim tropis. Kemudian beberapa tahun terakhir kebakaran di Indonesia kerap terjadi, ya kan? Kemudian paragraf 2 juga mengenai kerugian akibat kebakaran. Kemudian paragraf 3, aksi manusia membakar hutan untuk memenuhi maksud dari dalam dirinya sendiri memang perlu diadili. Jadi kebakaran-kebakaran ini paragraf 1, 2, 3 sudah sering disebutkan. Kemudian paragraf 4 juga disebutkan ini flora dan fauna di dalam hutan akan melarikan diri bahkan akan mati hangus terbakar. Ini akibat dari kebakaran tersebut. Nah, paragraf 1, 2, 3, 4, 5 juga ya kan membahas kebakaran, sedangkan faktor alam dari kebakaran hutan yaitu musim kemarau dan adanya sembaran petir saat hujan. Di sini juga mengenai kebakaran disebutkan lagi juga yang paragraf terakhir. Nah ini percikan api ya kan, hal ini serupa bila terjadi petir lalu tersambar menyambar suatu bagian hingga timbul percikan api. Jadi di sini tuh kebakaran sering disebutkan sehingga nomor 8 itu adalah kebakaran hutan di Indonesia. Selanjutnya nomor 9, berdasarkan paragraf terakhir pernyataan di bawah ini yang benar. Jadi ini ada sebuah teks nomor 9 sampai 12. Di sini kita ABC-nya ya, kita baca cepat. Adanya tanah longsor tahun 2018 terjadi gempa, tsunami, puting beliung merupakan bencana yang paling sering terjadi pada 2017. Meletusnya anak Krakatau menyebabkan bencana lain, bencana yang memakan korban terbanyak merupakan bencana yang sering terjadi. Kita baca. Di sini sepanjang 2008 menjadilah ribuan manusia tercatat menjadi korban dari setiap peristiwa gempa, ya kan? Tsunami. Kemudian yang A ini 426 tanah longsor di Indonesia sebanyak 462. Kita cari. Nah, ini sebanyak 426, bukan ya? Berarti salah tadi ya. Bukan A, terjadi gempa yang menyebabkan tsunami di Selat Sunda. Tsunami di Selat Sunda. Kita baca cepat saja. Tsunami di Selat Sunda. Tsunami. Ini apa ini? Terjadi gempa. Ini kejadian peristiwa. Nah, ini terjadi gempa. Selain itu, pada tahun ini juga terjadi gempa di Lombok. Tidak ada tsunami ya. Berarti salah, puting beliung merupakan bencana yang paling sering terjadi 2017. 2017 itu mana? 16 2017. Nah, ini peristiwa ini yang kemudian membuat jumlah korban bencana alam pada 2018 melonjak drastis dibanding 2017.
Padahal jumlah kejadian bencana 2018 lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Ada satu kejadian bencana tidak terjadi pada 2017, tetapi muncul dengan dasarnya itu gempa. Berarti tidak ada ya 2017. Oh, ini Jum 2017 yang biru ini ya. Apakah kebakaran, banjir, gak ada puting beliung ya. Kemudian meletusnya anak Krakatau menyebabkan bencana alam. Meletusnya anak Krakatau. Nah ini, begitu juga dengan kejadian reaksi anak Krakatau menimbulkan tsunami, ya kan? Terus bencana lain, benar. Bencana yang makan korban terbanyak merupakan bencana yang sering terjadi. Bencana yang makan korban terbanyak merupakan bencana yang sering terjadi. Ini korbannya salah ya, bencana yang sering terjadi ini sebanyak kejadian 66 kejadian, korbannya yang benar adalah D ya, meletusnya anak Krakatau menyebabkan bencana lain. Nomor 10, berdasarkan tes di atas, alasan apa yang paling memungkinkan terjadinya lebih banyak korban pada tahun 2018? Nah, tahun 2018 ini catatan BNPB menyebut jumlah korban meninggal dunia dan hilang akibat bencana lebih sedikit ya, jumlah kejadian bencana lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ada satu kejadian tidak terjadi pada 2017, muncul 2018 dengan kekuatan yang sangat dahsyat, gempa ya kan? Gempa ini terjadinya bencana skala besar pada 2018, yaitu gempa ya, skala besarnya tadi sudah dijelaskan di sini. Jumlah korban bencana alam pada 2018 meningkat drastis ya dibandingkan 2017, yaitu gempa tadi. Kemudian nomor 10 sudah, sekarang kita nomor 11. Berdasarkan grafik di atas, selisih jumlah terjadinya bencana terbanyak antara 2017 dan 2018 pada bencana. Selisih terbanyak. Kita lihat puting beliung ya. Puting beliung itu di merah 2018 itu sekitar mendekati 800 ya. Kemudian yang 2017 itu 850 lah. Ini 790. Kemudian puting beliung banjir. Banjir ini sepertinya selisih banyak ya, banjir dan tanah longsor ya. Nah, selisih banyak tanah longsor ya dari grafik ini ya. Ini kan yang merah ini, yang biru ini, yang biru dengan yang merah ini, merah biru, merah biru, merah biru. Nah ini merah dengan biru, tanah longsor ini banyak sekali ini. Kemudian jawabannya D ya, tanah longsor. Kemudian nomor 12, berdasarkan tadi atas, bencana apa yang paling banyak makan korban jiwa pada 2018 atau 2017? Dari bacaan tersebut yang memakan korban yang paling banyak itu ini ya, apa? Korban jiwa, gempa 300. Sebanyak yang meninggal dunia terjadi apa ini? Krakatau. Sepertinya Krakatau ya. Tsunami. Oh, kita lihat di sini ya. Jumlah kejadian di sini ya. Oh, ini 4.773 meninggal dunia. Terus ini paling banyak adalah tsunami. Sekian dari pembahasan tersebut. Sampai ketemu lagi.